Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Renungan kita berjudul Sang Pahlawan Sejati. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang eksekutif pemasaran dengan hati yang mulia harus kehilangan nyawanya di dalam momen yang sangat heroik di sebuah kecelakaan kereta api mengenaskan di stasiun Caltrain Santa Clara pada malam hari tanggal 20 Januari. Philip Scholes sedang menunggu kereta untuk pulang di peron tinggi stasiun Santa Clara ketika ia melihat seorang pria tergeletak di atas rel. Rekaman kamera pengawas menunjukkan Philip meletakkan ranselnya berbaring tengkurap dan meraih tangan pria asing yang berada di rel tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka tidak sempat menjauh dari rel. Kereta ekspres yang tidak dijadwalkan berhenti di stasiun Santa Clara tersebut terus melaju dengan kecepatan antara 50 hingga 70 mil per jam hingga akhirnya menabrak kedua pria tersebut. Philip meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara pria lainnya berhasil selamat setelah menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit. Philip meninggalkan seorang istri bernama Emily yang telah dikenalnya sejak masa kuliah. Kisah Philip menolong kita untuk melihat bahwa kasih sejati jauh lebih terasa ketika dinyatakan bukan melalui kata-kata yang indah, melainkan melalui tindakan yang tulus dan sejati, atau bahkan memerlukan sebuah pengorbanan dan resiko. Dalam kehidupan Kristen, iman tidak hanya diukur dari apa yang kita yakini, tetapi dari keberanian untuk mengasihi dan bertindak, bahkan ketika situasinya mendesak dan tidak nyaman. Philip tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang yang terjatuh itu layak ditolong. Philip tidak menghitung untung ruginya. Bahkan dia mengetahui dengan pasti risiko dirinya ikut kehilangan nyawa jika dia mencoba menolong pria tersebut. Dan yang terakhir, Philip tidak menunggu orang lain untuk bertindak. Ia memilih untuk menolong orang tersebut sendirian. Yesus berkata bahwa kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya adalah kasih yang terbesar. Jika sampai ada orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain, itu adalah kasih yang sejati, tulus, dan luar biasa. Dan Yesus tidak hanya sekadar bicara omong kosong. Yesus mempraktikannya. Apa yang dilakukan Yesus dan juga Philip menjadi gambaran nyata dari kasih seperti itu. Yaitu kasih yang bergerak, bukan hanya bersimpati dan berbicara saja. Renungkanlah bagaimana kasih Kristus seharusnya hidup melalui kita. Kita mungkin tidak dipanggil untuk melompat ke rel kereta dan mengambil risiko kehilangan nyawa kita untuk menolong orang lain. Tetapi kita sering diperhadapkan pada pilihan untuk menolong, hadir, dan peduli meskipun hal itu merepotkan, mengganggu kenyamanan, atau menuntut pengorbanan kita dalam bentuk apapun. Kasih yang sejati selalu mengandung risiko. Tetapi disitulah orang-orang dapat benar-benar melihat dan merasakannya. Ketika kita memilih mengasihi seperti Kristus, hidup kita
dapat menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Kata-kata bijak hari ini, kasih yang tulus selalu membutuhkan pengorbanan yang tidak sederhana. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhirinya. Tuhan, aku mau agar hidupku dapat Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi semua orang di sekelilingku. Bantu aku untuk selalu siap sedia menolong. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk rela membantu orang sekalipun resikonya besar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan kita. Haleluya. Amin.